Ada sore buat hari ini. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala saqinata fi qulubina Empat nih. liyazdadu Berapa ma'a sampai? imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kesehatan ruhiyah kita. Dan tak henti-hentinya pula marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang atas berkenannya Ia telah memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani serta rohani, kemudian masih memberikan kesehatan hati kita sehingga kita diperkenankan untuk menikmati jamuan Ramadan, rangkaian ibadah Ramadan, khususnya pada sore hari ini kita masih diberikan hidayah untuk bertolabul ilmi. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan serta tentu saja kepada jamaah sekalian dan kita semua selaku umatnya yang berada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan di tengah maraknya fitnah-fitnah kita dihindarkan dari fitnah dajjal dan fitnah-fitnah lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan kajian kita hari ini, pertemuan kita sore hari ini dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan sore hari ini dapat kita amalkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Sudah siap Ustaz? Sudah. Oke, siap. Mantap. Untuk selanjutnya tafadhol kami serahkan waktunya dan tempatnya kepada Ustaz Sofyan Baswedan hafizahullah taala. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian Jumat sore kita, masih melanjutkan topik hadis-hadis dhaif seputar bulan Ramadan. Berikutnya hadis yang ke-9 adalah hadis yang berbunyi man adraka syahra ramadhana bi Makkah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan di Mekah, fasamahu, lalu dia berpuasa padanya, wa qama minhu ma tayassar, dan dia melakukan qiyamul lail semampunya. Kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan fi ma siwa. Maka Allah akan menulis baginya pahala 100.000 kali Ramadan di selain kota Mekah. Subhanallah. Wa kataba lahu bi kulli yaumin 'itqa raqabah. Dan atas setiap hari yang dia laluinya di kota Mekah pada bulan Ramadan yang diisi dengan saum di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya, untuk setiap harinya itu Allah menuliskan pahala membebaskan seorang budak. Wa bi kulli lailatin 'itqa raqabah. Hari itu artinya siang. Sesiangan dia dianggap memerdekakan satu budak. Nanti malamnya juga dianggap memerdekakan satu budak lagi. Jadi sehari semalam dapat pahala memerdekakan 2 budak. Wa kulla yaumin himlani farasin fi sabilillah. Dan juga setiap harinya dicatat dia membawa atau menyumbangkan 2 muatan kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi kuda yang dimuati dengan peralatan perang 2 unit, itu pahala dia selain memerdekakan budak dan lain-lain tadi, dia juga dicatat mendapatkan pahala infak fisabilillah sebanyak 2 unit kuda dan perlengkapannya. Wa fi kulli yaumin hasanah wa fi kulli lailatin hasanah. Ditambah lagi 1 pahala setiap harinya dan 1 pahala setiap malamnya. Ya, jadi hadisnya luar biasa ini. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali?
Dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Sedangkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhaif At-Targhib dan As-Silsilah Ad-Dhaifah memberikan hukum yang lebih tegas lagi dengan mengatakan haditsun maudhu', hadis palsu. Dan ini lebih sesuai dengan atau lebih sesuai dengan ciri-ciri hadis palsu yang pernah kita singgung, yaitu bahasanya bombastis, lebay. Hadis yang ke-10 bunyinya begini, kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi itu punya kebiasaan kalau memasuki bulan Rajab, beliau mengatakan, berdoa begini, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Ini disandarkan kepada Nabi, doa ini disandarkan kepada Nabi. Apa derajat hadisnya? Kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, isnaduhu fihi dha'fun, sanadnya mengandung kelemahan. Demikian pula menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan haditsun dhaif. Hadis ini dhaif. Walaupun secara makna secara redaksional maknanya sih baik, bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Orang mau berdoa seperti itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah sedikit pun. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, sedikit pun tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau mau diucapkan sebagai doa, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibn Rajab juga menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu, menukil dari ucapan Mu'alla Ibnul Fadl, salah seorang salaf, yang mengatakan kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Para salaf itu biasa berdoa sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian para salaf juga biasa berdoa setelah bulan Ramadan sampai 6 bulan kemudian agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Wa qala Yahya bin Abi Katsir kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yahya bin Abi Katsir ini juga salah seorang salaf menukil bahwa di antara doa yang biasa diucapkan oleh para salaf adalah yang berbunyi Allahumma sallimni ila Ramadan. Berikan aku keselamatan, sehat walafiat sampai masuki bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan itu untukku. Dan kita baru merasakan pentingnya doa ini saat ini. Kenapa? Karena walaupun kita sehat, sekarang ini kita sehat, tapi kondisi ini tidak menjadikan bulan Ramadan itu seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita nggak bisa menikmati sholat berjamaah di masjid, buka bersama, sholat tarawih, sholatul jum'ah bahkan, karena kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Jadi doa ini meliputi doa untuk kesehatan kita dan juga untuk suasana bulan Ramadannya supaya tetap dijaga oleh Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah bulan Ramadan itu dariku dengan engkau kabulkan ibadahku ya Allah. Ini doanya para salaf. Jadi yang jadi masalah adalah ketika doa ini dianggap sebagai kebiasaannya Rasulullah atau ucapannya Rasulullah. Ini yang dikritisi ya. Jadi tidak semua ucapan yang baik, ucapan yang benar
itu boleh disandarkan kepada Nabi. Karena sekali lagi ketika sesuatu itu sudah disandarkan kepada Nabi, maka dia menjadi bagian wahyu yang wajib diimani. Begitu ada yang menolak, kufur dia. Tapi ketika itu sesuatu yang benar namun tidak disandarkan kepada Nabi, bukan juga berasal dari Al-Quran, maka tidak ada konsekuensi seperti itu. Taib. Hadis yang ke-11, hadis yang bunyinya Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Adapun bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Hadis ini juga dikategorikan sebagai hadis maudhu' oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tabyinul Ajab, ya, beliau punya satu kitab namanya Tabyinul Ajab, isinya menjelaskan kebatilan hadis-hadis seputar bulan Rajab. Ibnu Hajar dalam kitab ini, demikian juga Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dan juga Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Manarul Munif sepakat mengatakan hadis maudhu'. Artinya apa? Tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi. Ya. Palsu ini. Hadis yang ke-12, hadis yang berbunyi man fattara sha'iman fi syahri ramadhan min kasbin halal. Siapa yang memberi buka puasa di bulan Ramadan dari hasil kerja yang halal, sallat alaihil malaikah layali Ramadan kullaha. Para malaikat akan memanjatkan doa untuknya setiap malam di bulan Ramadan, ya, sepanjang malam. Wasafahahu Jibril Lailatul Qadr. Nah, ini sudah kelihatan. Dan dia akan disalami, diajak jabat tangan oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibril alaihi salam yariqu qalbuh. Dan siapa yang disalami, diajak jabat tangan oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka hatinya akan lembut. Wa taktsur dumu'uh, air matanya akan banyak keluar. Gampang menangis karena lembut hatinya. Qala faqultu ya Rasulullah. Ini sahabat yang konon dianggap meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afara'aita man lam yakun indah? Bagaimana menurutmu kalau seseorang tidak memiliki makanan untuk dia bagikan sebagai buka puasa? Qal faqabdhatun min ta'am. Ya sudah, segenggam makanan saja. Kalau nggak bisa satu porsi, satu genggam. Qultu afara'aita illam yakun indahu luqmatu khubzin. Lantas bagaimana sekiranya sesuap roti pun dia nggak punya? Karena yang dimakan oleh para sahabat itu roti, bukan nasi. Satu gigitan roti pun dia nggak punya. Qala famadqatun min laban. Ya sudah, seteguk susu. Qala afara'aita illam takun indah. Kalau nggak punya juga susu gimana? Qala fasyarbatun min ma. Seteguk air. Nah, itu hadisnya begitu. Dia dapat apa? Dia dapat didoakan oleh para malaikat dan diajak salaman oleh malaikat Jibril sehingga hatinya akan lembut dan gampang menangis. Hadzal hadis qala anhu al-Imam Ibnu Hibban fil Majruhin la asla lahu. Menurut al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, ini enggak ada asal-usulnya. Dan ini adalah ungkapan yang seringkali maknanya itu adalah hadis palsu. Sedangkan Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab beliau Al-Mawdu'at la yasih, tidak sah. Kalau Ibnul Jauzi bilang la yasih, jangan ada yang memahami berarti mungkin dia tidak sahih tapi hasan. La. Kalau Ibnul Jauzi mengatakan la yasih dalam kitab Al-Mawdu'at, itu sama dengan kalau beliau bilang maudhu', sama. Jadi palsu juga. Syekh Al-Albani mengatakan dalam kitab beliau Dha'ifut Targhib, hadithun dha'ifun jiddan. Hadis ini dhaif sekali.
Artinya dengan redaksi seperti ini. Tapi kalau pahala orang memberi buka puasa itu ada memang. Dalam hadis yang lain, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang memberikan buka puasa itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang makan buka puasanya itu. Diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani dari Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, man fattara sha'iman aw jahhaza ghaziyan falahu mithlu ajrih. Siapa yang memberi buka puasa atau menyiapkan orang yang mau berangkat perang, maka orang ini akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tadi atau orang yang berperang tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi pahala memberi buka puasa itu valid dan itu adalah amalan yang dianjurkan. Tapi pahalanya bukan seperti yang disebutkan oleh hadis yang palsu tadi, didoakan oleh malaikat dan disalami oleh Jibril. Itu enggak betul seperti itu. Hadis yang ke-13 bunyinya adalah kana Nabi SAW idza aftar qala bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini sangat terkenal ya, doa berbuka puasa. Jadi Nabi kalau mau buka puasa katanya baca doa ini, Allahumma laka sumtu, bismillah dulu. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Hadis ini menurut Imam Asy-Syaukani dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dinyatakan sanadnya dhaif. Sedangkan oleh Syekh Al-Albani juga dinyatakan sanadnya dhaif. Ada yang menambahkan doanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ditambah wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Nah, tambahan ini malah enggak ada asal-usulnya. Ya. Kalau dua kalimat yang pertama itu dhaif sanadnya, adapun dua kalimat berikutnya itu tidak ada asal-usulnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mulla Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, la asla laha wa in kana ma'naha sahihan. Wa kadza ziyadah wa 'alaika tawakkaltu. Ini enggak ada asal-usulnya walaupun maknanya benar. Taib. Boleh nggak seseorang berdoa seperti itu? Jawabannya boleh-boleh saja. Tapi jangan meyakininya sebagai sunnah. Ya, bacalah, silahkan yang ingin membaca doa itu dibaca, tapi jangan dianggap Nabi menganjurkan membaca doa seperti ini. Taib. Yang ke-14, karena Nabi SAW idza aftar, sudah nih. Karena Nabi SAW idza aftar qal Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Versi lain ini doanya. Ya, kalau Nabi mau berbuka itu beliau membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hadis ini oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dinyatakan la yathbut, tidak valid. Ibnu Hajar mengatakan sanaduhu wahin jiddan, sangat lemah sanadnya. Syekh Al-Albani mengatakan hadithun dhaif. Yang sahih terkait doa berbuka puasa adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftar qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tercatat pahalanya insyaallah. Hanya saja sebagian ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan ini dibacanya setelah berbuka. Karena dari maknanya telah hilang, dan telah hilang itu bukan saat tapi setelah berbuka. Wallahu a'lam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang ke-15, hadis yang cukup
ya mungkin kita sering mendengar ya. Bunyinya begini, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Wa samtuhu tasbih. Diamnya orang puasa itu seperti bertasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Sedangkan aktivitasnya, pekerjaannya orang yang sedang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya. Wa du'auhu mustajabun. Doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfur. Doanya diampuni. Dosanya diampuni. Bagaimana derajat hadis ini? Menurut Al-Ajluni dalam kitab beliau Kashful Khafa dan juga oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitabnya Takhrij Al-Ihya, sanadnya dhaif. Syekh Al-Albani juga mengatakan hadithun dhaif. Dan bahkan dalam kitab beliau yang lain, Silsilah Dhaifah, beliau mengatakan dhaifun jiddan. Ya. Karena yang namanya tidur itu bukan perbuatan yang memiliki nilai ibadah dengan sendirinya. Kecuali kalau ada niat. Tidur dengan niat menjauhi maksiat. Karena kalau orang sedang tidur nggak mungkin dia maksiat. Dia khawatir kalau dia tidak tidur misalnya dia akan terjerumus dalam maksiat, maka dia tidur dengan niat supaya tidak berbuat maksiat, baru tidurnya bernilai ibadah. Baik dia puasa maupun tidak puasa. Tapi kalau semata-mata karena dia puasa tidurnya bernilai ibadah, ini nggak ada landasan dalilnya sama sekali kecuali hadis yang dhaif ini. Dan ini nggak bisa jadi dalil tentunya. Adapun pelipat gandaan amal-amal di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu benar adanya. Ya, semua amal soleh baik di bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan minimal 10 kali, bisa jadi 700 kali, bahkan lebih dari itu. Tergantung keikhlasan, tergantung faktor-faktor yang lain. Ya. Demikian juga doanya orang yang berpuasa itu nggak ditolak oleh Allah, itu juga ada hadisnya. Jadi yang tertolak dari redaksi hadis ini adalah tidurnya orang yang puasa itu dianggap sebagai ibadah dengan sendirinya, dan diamnya dia dianggap sebagai tasbih. Itu yang nggak betul. Ya. Adapun amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dosanya akan diampuni, betul. Ada hadis lain yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang shaum di bulan Ramadan dari awal sampai akhir atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betul. Taib. Yang ke-16 yang terakhir, hadis yang bunyinya yaumu saumikum yaumu nahrikum. Harinya kalian puasa adalah harinya kalian harinya kalian menyembelih hadyu. Artinya hari pertama bulan Ramadan itu sama dengan hari raya hari raya Idul Adha. Jadi kalau Ramadan jatuhnya hari Jumat awalnya, maka nanti Idul Adhanya juga hari Jumat. Ya, hadis atau asar ini memang nggak ada asal usulnya. Ya, sebagian ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang populer menyebutkan ucapan ini, tapi tidak ada asal usulnya. Ini siapa yang mengucapkan tidak jelas juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la yu'rafu fi syai'in min kutubil Islam wala rawahu 'alimun qat. Enggak dikenal sama sekali dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan Islam. Kutubus Sittah misalnya, enggak ada. Bahkan enggak ada seorang ulama pun yang meriwayatkan ucapan ini dengan sanad, enggak ada. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Al-Manarul Munif tentang hadis ini batil. Demikian juga Al-Iraqi, As-Sakhawi, Az-Zarkashi, As-Suyuti, Al-Ajluni, Al-Albani, semuanya mengatakan la asla lahu. Ya. Taib. Itu hadis yang ke-16. Termasuk hadis yang batil juga tentang hari Jumat yang jatuhnya seperti hari ini nih ya. Seperti yang hadisnya sangat menyeramkan itu. Sering saya ditanya tentang hadis
kalau pertengahan Ramadan jatuh hari Jumat maka akan begono begini. Ini hadis juga maudhu, palsu hadisnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin secara materi cukup ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada beberapa, ntar kita sambung lagi bisa insya Allah. Atau ada satu hadis lagi, Afwan. Satu hadis yang ke-17. Hadis man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin wala marad. Siapa yang sengaja berbuka satu hari aja di bulan Ramadan, nggak puasa dia, tanpa ada rukhsah, tanpa memiliki keringanan, tanpa memiliki uzur, sakit juga enggak, lam yaqdi anhu saumud dahr kulluh wa insamahu, maka nggak bisa dia qadha walaupun dia puasa seumur hidup. Jadi gara-gara sekali dia sengaja nggak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, dia nggak bisa mengqadhanya seumur hidup. Hadis ini juga jelas ya, dari redaksinya tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah fikih. Imam Ad-Darqutni mengatakan haditsun dhaif. Demikian juga Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Syekh bin Bas mengatakan mudharibun inda ahli ilm la yasih. Enggak sahih ini hadisnya, enggak benar. Tapi bukan berarti orang yang sengaja enggak puasa itu boleh loh ya. Jangan ada yang memahami begitu, tetap itu dosa besar. Ya, dosa besar. Terancam dengan siksa yang pedih pada hari kiamat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Baina ana naimun," ketika aku sedang tidur, "idz atani rajulan fa akhadha bi dhab'ayya." Aku didatangi oleh dua orang, kemudian keduanya itu memegang lengan atasnya Rasulullah. Kedua lengan atasnya dipegang. Beliau diajak mendatangi sebuah gunung yang terjal oleh kedua orang ini. Lalu keduanya berkata, mendakilah. Kata Nabi, aku tidak kuat untuk mendaki. Katanya, kami akan membantumu agar mudah untuk mendakinya. Fasa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sudah mencapai tengah-tengah gunung, idza bi aswatin, aku mendengar suara, teriakan-teriakan. Ya, aswatin syadidah, teriakan yang sangat keras. Beliau bertanya, suara apa ini? Kata kedua orang ini adalah jeritannya ahlun nar. Nah, kemudian mereka membawa Nabi terus pergi. Melewati sekelompok orang yang digantung dengan terjungkir. Ya, tumitnya, tungkainya di atas, kepalanya di bawah. Sambil dirobek-robek kedua sisi mulutnya. Wal'iyadzubillah. Nabi pun bertanya, sambil bercucuran darah itu mulutnya orang itu ya. Nabi bertanya, man haula? Siapa mereka? Qal haula illadzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ancamannya berat. Tapi tidak berarti dia nggak bisa mengqadhanya seumur hidup. Itu batil gitu. Ya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair menyebutkan dosa besar yang keenam adalah sengaja membatalkan puasa tanpa uzur. Jadi beliau memasukkannya ke dalam dosa besar yang keenam. Dalam kitab yang lain, dalam lokasi yang lain dari kitab yang sama, beliau mengatakan sudah menjadi sesuatu yang sama-sama diyakini oleh kaum mukminin, anna man taraka shauma Ramadan bila maradin wala 'arad annahu syarrun minal makkas. Orang yang sengaja enggak puasa Ramadan bukan karena sakit dan bukan karena alasan syar'i,
ini dosanya lebih besar daripada dosa pemalak, dosa orang yang kerjaannya memungut upeti. Ya. Padahal dosanya orang pemungut upeti itu sudah sangat besar. Demikian juga dosa maling, dosa perampok, dosanya orang nggak puasa lebih besar lagi dari itu. Wa yashmal kulla man yastawli 'ala al-mali bighairi wajhi haqq. Pokoknya dosa perbuatan perampasan harta kalau dibandingkan dengan dosa nggak puasa lebih besar dosa nggak puasa tanpa udzur. Bahkan kata beliau, syarrun minal makkas wazzani wa mudminul khamr. Lebih jahat daripada dosa perampok, dosa pezina, dosa pemabok, pecandu khamr. Bal yushakkuna atau bal yashukuna fi islami. Bahkan patut dicurigai keislamannya ini benar apa tidak. Wa yadhunnuna bihi az-zandaqah wal inhilal. Dahulu kaum muslimin menganggap orang yang enggak puasa itu adalah orang munafik, orang yang lepas dari Islam. Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair mengatakan al-kabiratul arba'un wal hadiyah wal arba'un ba'dal mi'ah. Dosa besar ke 140 dan 141 tarku saumi yaumin min ayyami Ramadan. Sengaja meninggalkan satu hari di antara bulan Ramadan. Artinya dia enggak puasa walaupun hanya satu hari. Wal iftar fihi, atau sengaja membatalkan puasanya. Jadi yang pertama ini misalnya dia sedang dia dari awal sahur dia sudah berniat tidak mau puasa. Dia makan aja. Lewat terus makan. Atau awalnya dia puasa. Tanpa ada udzur dia batalkan puasanya. Ini ada dua perbuatan. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Ini termasuk dosa besar. Ya, jadi yang ke-140 adalah tidak puasa, yang 141 membatalkan puasa. Ini beberapa hadis dhaif dan banyak diantaranya yang palsu terkait bulan Ramadan. Sisa waktunya kita buka forum tanya jawab. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Siap Ustaz. Ini langsung saja. Ini ada pertanyaan, tapi yang paling dulu ini sudah ada yang dua penanya yang sudah mengacungkan tangan. Namun sebelum yang dua ini ada yang terlebih dahulu melalui pesan singkat. Ustaz mohon bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang dukhon yang sering disampaikan oleh Ustaz-Ustaz yang membahas tentang akhir zaman? Itu Ustaz. Dukhon maksudnya asap ya? Asap, ya, yang sering dikaitkan. Ana tidak ngikutin kajiannya Ustaz-Ustaz akhir zaman itu. Mereka bilang apa sih tentang asap? Yang Ini antum tahu? kalau yang Ana tahu ya bahwa asap itu apa ya? Ana juga kurang begitu mengikuti Ustaz. Jadi gini, asap itu, keluarnya asap itu memang salah satu tanda besar hari kiamat. Cuma yang jadi masalah kalau ada asap tiba-tiba ditafsirkan oleh orang-orang yang dijuluki Ustadz akhir zaman itu sebagai inilah tanda besar hari kiamat. Nah, itu yang kita ingkari. Ya. Tanda besar hari kiamat itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya ini belum keluar sekarang. Kok sudah diklaim muncul asap, dan itu yang dimaksud. Itu yang kita ingkari. Taib. Mungkin Ana hanya bisa menjawab sebatas itu ya, karena juga nggak tahu persis apa yang dibahas tentang asap. Taib Ustaz. Baik, untuk berikutnya di sini ada atas nama Ukhti Rini Sri Mulyani. Silakan pertanyaannya langsung saja disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya suaranya, nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz,
kemarin kan karena baca postingan kayak gini, Fadilah sholat tarawih 15 yang berbunyi semua para malaikat yang menanggung atau memikul arsy bersolawat dan meminta ampun kepada Allah bagi yang tarawih pada malam ini. Nah itu gimana Ustaz, benar atau tidak? Terima kasih, barakallahu fiik. Nggak benar itu. Nggak benar. Pertama, nggak benernya karena lafadznya 15 itu nggak dikenal. Seandainya itu diucapkan oleh Nabi, harusnya beliau yang pertama kali mencontohkannya. Sedangkan sholatnya Rasulullah itu menurut Ibunda Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, Baik. Mudah-mudahan jelas jawabannya ya, Ukhti Rini Sri Mulyani. Baik, untuk penanya berikutnya ada Ummu Fatimah. Tafadhol Ummu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz juga keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ana tanya perkara ciri-ciri datangnya tanda malam Lailatul Qadar, Ustadz. Ana baca dari salah satu artikel bahwa Nabi SAW pernah mengabarkan kita tentang sabda beliau tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, di antaranya udara dan suasana pagi yang tenang, cahaya mentari redup, terkadang terbawa dalam mimpi, lalu bulan nampak separuh bulatan, dan lezatnya ibadah. Dan salah satu hadisnya itu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, berkata, malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, itu memang hadis itu ma'ruf ya, hadisnya Ubadah bin Samit itu Amaratul Lailatul Qadar annaha safiyatun baljah. Baik, sebentar ana cek dulu validitasnya. Hadis ini dinyatakan memiliki keanehan oleh sebagian ulama dari sisi redaksinya ya. Di antara yang berpendapat begitu adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Demikian juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengomentari hasanun gharib. Gharib itu artinya ya nggak lazim, nggak populer. Walaupun oleh mutaakhirin, ulama-ulama yang kontemporer seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau mensahihkan menghasankan bagian awal hadis ini. Adapun separuh belakangnya, beliau mengatakan ya mungkin masih bisa dihasankan. Artinya masih ada keraguan-raguan. Ibnu Katsir mengomentari hadis ini sanadnya hasan tapi munqati', terputus, nggak nyambung. Jadi ya masuk kategori dhaif ujung-ujungnya. Tapi ala kulli hal mungkin sebagian dari tanda-tanda itu benar ya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ada yang sifatnya mendahului, ada yang sifatnya saat dialami, dan ada yang sifatnya setelah berlalunya malam Lailatul Qadar. Yang penting adalah kita maksimalkan pada 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar itu supaya kita mendapati Lailatul Qadar itu sendiri. Karena kalau kita hanya fokus ke salah satu malam saja,
belum tentu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi mengenai adanya tanda-tanda itu sifatnya sebagai motivasi, tapi jangan kita terpaku dengan tanda itu sendiri. Kalau kita nggak melihat tanda, kemudian kita patah semangat. Jangan begitu, ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, mudah-mudahan terwakili jawabannya dan sangat jelas ya untuk tanda-tanda Lailatul Qadar. Berikutnya ada dari Abu Argi, pertanyaannya silahkan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak mau tanya mengenai bacaan surat dalam sholat witir. Itu kan ada surat pendek di rakaat pertama itu Al-A'la, rakaat kedua itu Al-Kafirun, ketiga itu Al-Ikhlas, Alaq dan Anas. Itu seperti apa sih ininya? Ya, tingkat kesusihannya seperti apa itu? Oh. Nah. Udah, itu pertanyaannya. Udah, itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan. Baik. Ana cek dulu sebentar ya. Baik, sambil Ustadz mengecek hadisnya, kepada jemaah yang ingin bertanya silakan untuk mengacungkan dulu tangannya terlebih dahulu melalui mengklik tombol raise hand. Itu pertanyaan itu pernah ditujukan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Tentang sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Beliau mengatakan na'am hadza huwal afdal. Ini yang lebih afdal. Ya. Rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Beliau tidak menyebutkan riwayatnya. Riwayatnya mungkin ada di tempat lain ini. Itu disebutkan oleh para ulama, yustahabbu an yaqra fi raka'atil witri thalath fil ula bisabbih wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Wa bihi qala Ats-Tsauri wa Ishaq wa ashabur ra'i. Jadi ini pendapatnya sejumlah ulama dari kalangan tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, tabi'in mohon tabi'in. Ya. Adapun pendapat Imam Syafi'i, rakaat ketiganya menambahkan selain Al-Ikhlas adalah 2 surat terakhir itu ya, Al-Falaq dan An-Nas. Ini juga menjadi pendapat Imam Malik. Naam. Imam Ahmad pernah ditanya, yaqra' bil mu'awwidzatain fil witr? Qal wa lima la yaqra'? Emang kenapa kok nggak baca 2 surat terakhir itu dalam witir, maksudnya Al-Falaq dan An-Nas? Baca, kata Imam Ahmad. Jadi ini banyak difatwakan oleh para a'immah. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, juga mengatakan, kana yaqra'u fi rak'atil ula bisabbih ismi rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ada juga hadisnya Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, menyebutkan di rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas saja. Jadi insyaallah ini semua ada landasan
amaliyahnya ya, karena juga menjadi fatwanya para a'immah, imam-imam panutan kita. Baik antum pakai versinya Imam Syafi'i atau versinya Imam Ahmad, yang di rakaat ketiga itu hanya membaca surat Al-Ikhlas saja, ataukah ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas, ini semuanya adalah memiliki sandaran dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas ya, Wildan, Bu Argi dengan jawabannya. Satu lagi pertanyaan boleh Ustaz? Ini ada satu lagi. Terakhir. Baik, dari Ummu Nasyama langsung saja pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, dan kita semua. Amin, amin. Jazakumullah khair. Ana izin bertanya mengenai doa kunut yang sahih itu yang seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Yang sahih doa kunut itu memang tidak panjang ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Hasan ibn Ali. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada sebagian yang menambahkan innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait, tapi tambahan ini tidak valid. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kalau anti ingin membaca yang lain, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, boleh dibaca yang lain boleh, karena sholat witir adalah bagian dari sholat malam dan waktu sholat adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, bisa dibaca doa ketika witir, ketika kunut witir, bisa juga dibaca ketika sujud maupun menjelang salam setelah membaca tasyahud dan salawat. Itu semua adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada kalanya Nabi membaca doa kunut tapi di luar witir ya, kunut nazilah, beliau menambahkan bacaan yang mengarah kepada mendoakan kebinasaan terhadap musuh-musuh Islam. Nah, demikian kira-kira jawabannya. Itu pertanyaan dari Ummu Nasyama, merupakan pertanyaan terakhir untuk kajian sore hari ini. Dengan demikian, mungkin Ustaz silakan untuk barangkali untuk ada kata-kata penutup sekaligus penutup juga. Ya, itu ya pertanyaan terakhir kan ya Ustaz ya. Berarti sudah usai mungkin. Sudah. Ya, tafadhol Ustaz, mau ini kata-kata penutup atau penutupnya seperti apa enggak? Baik, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang telah kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz yang sudah menyampaikan tentang hadis-hadis dhaif maupun hadis-hadis maudhu yang berseliweran seputar tentang Ramadan. Semoga kita lebih hati-hati lagi dalam menseleksi hadis dan mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi ketika mengamalkan ini agar semua amalan kita itu sesuai dari sunnah yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Oh iya, ini saya belum bisa